Salam damai dan salam merenung selalu. Hari ini ketemu dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Bendino ngalami rohani koncone Dewi kira. Mau cotok pokoknya. Iki wong-wong kira-kira iso paham gak ada yang ngomong Jawa. Ada apa lagi pengalaman teman saya. Pengalaman ini ditulis harinya gak ada, 10 Desember 2021. Wes kamu cari sendiri di tanggalan. Pukul 6.00 WIB. Jam 6 itu, jam 6. Berarti jam 6 apa itu pagi ta? Iya, 06. Ya, 06 itu pagi ya. Nah, sore 18. Kronologi. Wah, ini teman saya ini lagi merenung. Lagi bete kayaknya nih. Bisa. Masa jam 6 sudah ini saat dilarikan 3 di sawah. Hah? Kalau gini, saya nulisnya itu sore terus nulis sampai sebelum ngecor, akhirnya kepotong ngecor. Hah? Karena kepotong ngecor, lanjutnya ya jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi berarti kan larikan berarti. Larikan 5 ya. Ya waktu penuh nggak dilarian. Oh. Startnya dari larikan. Kronologinya pas dilarian. Oh, kronologi mau menulis-nulis itu. Oh, menjelaskan gitu ya. Saat dilarikan 3, saya mencoba terhubung dengan Brahma. Wong Islam kok ya terhubung dengan Brahma. Jelas Islamnya nggak jelas ini. Biasanya orang Hindu yang dapat pengalaman seperti ini. Oh, namanya pengalaman rohani nggak bisa disalahkan. Oh, pengalaman rohani. Tiba-tiba ketemu Brahma, ketemu Dewi Kuan Im, ketemu Muhammad, ketemu Dewi Lanjar, ketemu siapa aja yang nggak disalahkan mau ketemu. Ketepatan teman saya ini dari kecil Islam sampai sekarang ya masih Islam walaupun masih tetap tertulis di KTP-nya. Teman saya hendak menanyakan tentang sejarah Dewi. Loh, ketemu Brahma, baru tanya Dewi. Oh, Dewa Dewi, bukan Dewi. Oh, saya hendak menanyakan tentang sejarah Dewa Dewi. Dewi Maria Ulfa, Dewi Papsa, ya Dewi siapa itu? Rara. Kuduwi ora Dewi. Ini perdamaiannya. Terutama pertanyaan dari Raga tentang mengapa Dewa Dewi diturunkan di akhir zaman. Saat itu Brahma sedang berbaring. Di sebuah tempat tidur miliknya. Oh, punya tempat tidur juga. Memiliki tempat tidur si Brahma ini. Pegel, longgo sila, nggawa. Biasanya ndas papatan ndas telu. Tapi ini ndasnya siji ya. Ndasnya menyatu ya. Brahma tindas-ndasno piye. Ya gak apa-apa. Memang punya ndas. Kepala saudaraku. Ndas itu bahasa Indonesianya kepala. Iki.
Ditemani juga dengan Saraswati di sampingnya. Ditemani pada turune ta, situ mijeti ta. Lus-lus. Oh, Brahma. Brahma berbaring, Saraswati duduk. Sedangkan saya ada pada bagian ujung tempat tidur. Berarti temani dua wanita ini, Saraswati sama teman saya. Teman saya itu, saya buka, seorang wanita yang berani ditata. Masih agak seok. Saya menanyakan tentang dewa-dewi yang turun di akhir zaman. Nah, kayak begini, Bu Sulis, kalau kepin dapat pengalaman sesuatu, selalu bertanya. Ya. Ya, oke, agak lumayan ada gambaran ya. Ya. Merenung dan menanyakan renungannya, siapa Tuhan yang mau menjawab? Ketemunya Brahma, ya sudah, nggak apa-apa. Brahma menyampaikan, sebagai seorang penghuni tempat dalil, saya ulangi, sebagai seorang penghuni tempat dalil, jadi Brahma ini yang menghuni di tempat dalil ya. Sebagai seorang penghuni tempat dalil dan disandingkannya raga para dewi kepada Jalil, kami adalah Jalil belahan awal dari Jalil tua. Oh, belahan awal. Kemarin nomor 3. Brahma nomor 3 ya. Ini belahan awal. Ini malah nomor 1. Wah, ini mulai terjadi perbedaan pengalaman. Yes, nggak apa-apa. Brahma menyampaikan seperti ini. Kami mempunyai cikal bakal dan menjadi saksi atas berlangsungnya proses-proses alam. Kami dapat memasuki raga doni. Manakala Dewi dapat mengaktifkan diri kami. Wah, jos, kami dapat memasuki raga doni. Manakala Dewi dapat mengaktifkan diri kami. Raga Dewi diturunkan agar dapat memancing para dewa untuk tampil. Ya, lengkap sebutannya ya, dewa dewi. Raga Dewi diturunkan agar dapat memancing para dewa untuk tampil. Begitu pula pada proses penyatuan. Mengapa raga juga perlu melakukan penyatuan? Ya, agar para jalil yang lain juga bisa dirasakan kehadirannya di bumi. Jadi ada penyatuan, biar raga jalil bisa dirasakan kehadirannya di bumi. Bisa dirasakan kehadirannya di bumi, pertanyaannya, apakah orang-orang bumi juga kenal siapa itu jalil? Kayaknya masih disangsikan. Jalil sebuah teka-teki, sebuah misteri, sebuah pertanyaan besar bagi kehidupan. Setelah itu Brahma memanggil saya dan disuruh mendekat kepada Brahma. Ini Dewi Saraswati ini gak cemburu ya. Setelah itu Brahma memanggil saya berarti teman saya, dan disuruh mendekat kepada Brahma. Di sana Brahma sedang nyepet menggunakan pilok berwarna pink. Guys, anak muda banget itu. Warnanya pink.
Saya juga nggak tahu kapan Brahma itu belajar nyepet. Kan kalau umurnya sebanyak itu, ya sebanyak itu pilihannya kok pink. Ya jelas dia berjiwa muda kayaknya ini ya. Kemudian muncul sebuah tulisan pengiriman. Ketok saktine ya. Pilok. Itu kok pilok berarti? Ame pilok. Ping terus tiba-tiba jeret ada tulisan ngono. Di tulisan bayang-bayang baru muncul kalau sudah disemprot pilok. Oh, sudah ada bayang-bayang. Oh, itu baru muncul ketika oh, begitu. Jadi bayang-bayang itu sudah ada cetakan tulisan, tinggal kalau membacanya dengan disemprot pilok, jos masuk. Itu buku itu nggak bisa dibaca oleh sembarang orang kalau begitu. Kalau nggak si Brahma sendiri mempilokkan tulisan itu ya. Iya, harus dengan warna pink. Baru ada rahasianya kenapa Brahma menggunakan warna pink. Soalnya tanpa warna pink nggak bisa dibaca kayaknya ini. Ini sudah satu rahasia. Nah, itulah saking saktinya orang-orang di alam dewa dewi. Konco gak bisa delok. Piloknya itu buatan saya sendiri, nggak saya edarkan kemana-mana. Makanya nggak akan kebaca tulisan saya. Paling begitu. Bayangkan kayak begitu. Kan tadi ada pertanyaan, Brahma kok bermain dengan warna pink ya? Ngapain ini? Oh, boleh jadi warna pink ini tadi warna rahasia untuk membaca tulisannya yang akan dibaca pada saat akhir zaman. Boleh jadi begitu. Pas ada teman saya lagi bermain-main di sana, barulah kebuka tulisan itu. Tulisan apakah yang ditulis oleh si Brahma ini? Apakah memang tulisan itu untuk membimbing, mengarahkan seseorang yang akan berada di akhir zaman? Nah, itu analisa-analisa. Diutuskannya para penduduk bumi segera menempati bumi dan melakukan pengolahan kepada bumi tersebut. Saya ulang lagi, diutuskannya para penduduk bumi segera menempati bumi dan melakukan pengolahan kepada bumi tersebut. Kalau para penduduk bumi mestinya banyak, tapi kok turunnya cuman Adam aja ya? Atau penduduk bumi di situ tidak hanya manusia? Udah bumi jadi, silakan kalian semua ke bumi. Atau seperti itu kronologinya, yang tahu Brahma ini. Pada perjalanan bumi nanti, setiap yang bernyawa akan mengeluarkan energi bumi masing-masing. Pada perjalanan bumi nanti, setiap yang bernyawa akan mengeluarkan energi bumi masing-masing. Gitu. Ya, setiap yang bernyawa akan mengeluarkan energi bumi masing-masing. Energi bumi yang kayak apa ya? Yang mau dikeluarkan. Kadang-kadang penduduk bumi nggak tahu kalau mengeluarkan energi bumi. Yang membaca aja juga nggak tahu.
ketika turun ke bumi, energi bumi apa yang terkeluarkan dari bumi? Energi bumi adalah sumber kekuatan bagi penghuni bumi untuk melakukan kegiatan penugasan di muka bumi. Energi bumi adalah sumber kekuatan bagi penghuni bumi untuk melakukan kegiatan penugasan di muka bumi. Sumber kekuatan bagi penghuni bumi ini mau untuk melakukan kegiatan penugasan. Jadi ketika turun sebenarnya orang ini tahu akan tugasnya. Kenapa turun di bumi? Karena di situ di energi bumi itu bahwa setiap manusia itu akan nyedot energi bumi. Mestinya dia tahu tugasnya ke bumi. Energi bumi tidak berasal dari Tuhan. Nah, ini yang misterinya juga, energi bumi tidak berasal dari Tuhan. Terus kalau tidak dari Tuhan, dari mana? Memang bumi itu bukan ciptaan Tuhan. Mestinya kalau itu ciptaan Tuhan, mestinya ada energi Tuhan. Tapi kenyataannya ini ada satu yang ditulis oleh Brahma. Karena Brahma tadi kan menjadi saksi ya, ketika terciptakannya alam, maka dia akan tahu bagaimana alam-alam itu diciptakan beserta fungsinya. Hah? Nah, itu yang masih misteri. Karena Brahma sendiri kan terkenal di agama Hindu kan sebagai pencipta. Makanya dia bisa mengiringi kapan terjadinya alam semesta ini, karena terkenal seperti itu. Energi bumi tidak berasal dari Tuhan. Dia adalah sebagai kunci atau syarat utama seseorang dinyatakan layak untuk menghuni bumi tersebut. Dia adalah sebagai kunci atau syarat utama seseorang dinyatakan layak untuk menghuni bumi tersebut. Berarti kamu sampai saat ini termasuk dikatakan layak karena masih hidup untuk menghuni bumi ini. Energi bumi menjadi magnet bagi penduduk atau petugas langit dan alam yang lain dapat turun dan ikut serta dalam proses mengolah bumi. Oh, bumi menjadi magnet bagi petugas yang lain atau penduduk langit. Di bumi banyak sekali bahan-bahan yang harus diolah. Bumi bukanlah bahan jadi. Bumi adalah bahan mentah. Begitu ya, baru tahu. Sebagian penduduk alam ada yang mengenal tentang bumi. Sebagian itu siapa aja. Sebagian yang lain belum tahu tentang bumi. Apakah sebagian penduduk bumi ada yang mengenal tentang bumi? Akhirnya lahirlah sebuah ilmu geologi. Iya, betul geologi ya. Yang pernah sekolah dulu kan. Yang geografi. Hah? Geografi itu tempat. Geologi itu unsur-unsur tanahnya. Wah, ketara nilainya elek iku biyen niku. Geologi. Geo itu bumi, Bro. Jadi ilmu bumi. Nek geografis itu tempat, letak. Aduh ya gak tahu kenal pelajaran itu padahal ya.
Sorry. Bu. Udah. Oh, betul lah itu. Iya, iya. Betul itu. Ya, sebagian penduduk alam ada yang mengenal tentang bumi, penduduk alam. Ya bisa juga malaikat, bisa juga jin, bisa juga manusia, bisa juga dewa-dewi, bisa juga malaikat. Sebagian yang lain belum tahu tentang bumi. Namun menuju akhir zaman akan banyak yang menyadari sumber-sumber power yang berasal dari bumi tersebut. Itu ada yang tahu apa unsur-unsur ngebom itu? Oh, ada di bumi ternyata, bisa diolah. Oh, apa tenaga nuklir bisa dijadikan listrik, kan? Bisa diolah. Apakah itu yang dimaksud? Kita ikuti lagi terus. Ketika mereka mempelajari dan mengetahui tentang bumi, cepatlah mereka untuk datang ke bumi. Oh, yang mereka yang dari langit itu ya. Mereka mencari cara bagaimana memudahkannya mereka untuk datang. Loh, untuk datang itu ternyata tidak mudah. Harus mencari cara, termasuk Tuhan juga itu. Itu ada bahan mentah yang bisa diolah, bisa dijadikan apa aja. Berarti masih misteri. Oh, buku-buku yang lalu itu juga mengatakan begitu. Banyak rahasia bumi yang belum terbuka tabirnya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang tabir-tabir bumi. Harus ada yang tahu tentang kunci-kunci tabir bumi. Oh, mereka aja datang ke bumi ini ternyata masih mencari cara. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perizinan. Perizinan tulisannya besar semuanya. Berarti ada rahasia di situ. Kenapa ditulis besar? Berarti yang memberikan perizinan itu sosok yang besar kekuasaannya, sosok yang mempunyai program di alam semesta. Boleh jadi seperti itu. Tulisannya besar. Perizinan tersebut berasal dari Tuhan, atau paling tidak menunggu masa jalil yang diturunkan. Nah, jelas perizinan tersebut berasal dari Tuhan atau paling tidak menunggu masa jalil yang diturunkan. Ini Tuhan yang mana ini? Oleh karena itu, para penduduk alam yang mendapat tempat di luar bumi, oleh karena itu, para penduduk alam yang mendapat tempat di luar bumi menjadi seorang petugas apabila mereka mendapat izin dari Tuhan. Jadi ada yang malaikat, ada yang jin atau siapa. Jadi penduduk alam yang mendapat tempat di luar bumi menjadi seorang petugas apabila mereka mendapat izin dari Tuhan. Mereka yang mendapat izin adalah orang-orang yang mengetahui tentang Tuhan, yang mendapat izin. Jika mereka tidak mendapatkan izin dari Tuhan, kemungkinan mereka dikatakan sebagai penembus bumi. Salah satu iblis termasuk penembus bumi. Atau setan penembus bumi. Mungkin mereka adalah ciptaan-ciptaan yang telah mempelajari bumi lebih dahulu daripada yang akan diturunkan menuju ke bumi. Begitu ya ceritanya.
para dewa dan para jalil mendapat giliran atau masa untuk dapat menghuni bumi atau alam. Masa tersebut ditentukan oleh penentu masa, dalam kurung pusat masa. Para dewa atau para jalil datang ke bumi sebenarnya mempunyai suatu urusan atau tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Begitu. Para dewa atau para jalil datang ke bumi sebenarnya mempunyai suatu urusan atau tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Kayaknya bumi sudah penghuninya belum tahu betul dirinya harus berbuat apa. Maka para jalil dan para dewa itu segera turun ke bumi untuk menyelesaikan semuanya. Apakah itu selesai atau tidak? Ya, tergantung. Jadi mereka bisa turun karena ada penentu masa atau pusat masa. Tetapi mereka datang banyak menghabiskan waktu mereka bermain-main di alam. Jika mereka keluar dari tempatnya atau tempat dewa atau tempat jalil, mereka sebenarnya kurang senang. Kenapa dia kurang senang? Mungkin di pusat masa lebih menyenangkan daripada bumi. Karena mungkin tempat itu nggak familiar bagi dewa-dewi atau bagi jalil. Karena sudah ditentukan masanya harus turun ke alam, maka dia harus turun untuk menyelesaikan pekerjaannya atau tugasnya di bumi. Mereka tahu bahwa diturunkannya mereka karena ada yang harus diperbaiki dari alam. Berarti kalau jalil turun, berarti sudah ada tanda-tanda bahwa alam itu harus diperbaiki karena sudah tidak ada keseimbangan di alam. Kurang senang bukan berarti tidak senang menjalankan permainan di alam, melainkan permainan mereka bisa jadi dianggap tidak mudah berhasil. Jika di alam dewa atau alam jalil, mereka mempunyai banyak informasi atau penyelesaian dalam segala hal. Jika mereka ingin mempelajari sesuatu, mereka lebih mudah atau lebih cepat untuk menerima informasi lanjutan atau penjelasan pada alam mereka. Itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Enak nek di alam mereka. Alamnya siapa mereka? Alamnya dewa, dewi atau alam jalil. Sedangkan di alam mereka harus berhadapan dengan banyak kejadian, dalam kurung yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Jadi kejadian itu sudah dipelajari sebelumnya. Ini pernah sudah terinformasikan jauh-jauh hari sebelum buku ini turun. Memang jalil kalau sudah dari bumi, dia kembali lagi selama 500 tahun untuk mempelajari zaman yang akan datang. Belum tentu apa yang terjadi di alam telah ada jawabannya saat berada di alam mereka. Jadi ketika di alam ini belum tentu dia mendapatkan jawaban. Para dewa atau para jalil akan mendapatkan lebih banyak bahan tambahan saat mereka berada di alam. Ini kalau diselidiki lagi ada bahan tambahan. Logikanya banyak sistem Tuhan di situ juga di luar dugaan di alam. Sampai saiki enek KUA, salah satu itu di luar dugaan Tuhan itu. Ada pembunuhan, salah satu di luar dugaan Tuhan. Tapi kalau menurut Al-Quran yang dikatakan suci bagi penganutnya,
sudah terterangkan demikian. Siapa penganutnya? Yang merasa aja. Kan nek ketok putih kan nggak pantas juga di sini. Makan tak begini kan. Tukang moco itu paling enak. Gak mungkin ada pas lagi begini cari minum kesana kemari, mesti harus ada. Biar nggak kesana kemari kan. Salah satunya tisu ini. Kemudian mereka siapa? Melanjutkan misi mereka kepada Jalil atau dewa berikutnya. Para dewa menyiapkan atau meramu bahan yang telah dibawa oleh Jalil sebelumnya. Itu ceritanya pengiriman dewa dewi atau Jalil ke alam. Kalau dia turun berarti alam ada masalah. Apalagi Jalil turunnya besar-besaran, menyelesaikan aneka ragam masalah. Termasuk kalian yang punya masalah. Itu kalian ternyata mengundang Jalil turun ke bumi. Masih sudah turun, tidak mudah diselesaikan masalahnya. Karena bagian dirimu merasa tidak punya masalah. Ini yang paling sulit. Punya masalah tapi nggak merasa punya masalah. Coba kalau kalian tahu bahwa Jalil sudah diturunkan di akhir zaman, berarti penuh dengan masalah. Slide selanjutnya, melihat perkembangan alam dewa. Jadi menengok ya, kayak apa alam dewa itu? Penjelasannya kayak apa? Beda tidak alam dewa dengan alam bumi atau alam-alam yang lain? Bagi orang perenung, maka dia akan penasaran. Bagi orang yang tidak suka merenung, ngapain juga tahu dengan alam dewa? Ini diperuntukkan bagi kalian yang ada di sana yang suka merenung. Mungkin ini ada sebuah informasi untuk kalian mengetahui alam dewa dewi. Alam dewa adalah alam yang berisi atau tumbuh kekuatan-kekuatan. Alam dewa adalah alam yang berisi atau tumbuh kekuatan-kekuatan. Ini awakmu sering ke alam dewa, tiba-tiba awakmu jadi avatar. Nek masuk ke alam dewa, berbeda dengan alam Tuhan. Pada alam Tuhan merupakan sumber-sumber power atau olah power murni yang baru bisa berkembang saat dimanfaatkan. Jadi power murni ya itu bisa berkembang kalau dimanfaatkan. Sedangkan di alam dewa adalah
power-power yang sudah ada, kemudian diaplikasikan sedemikian rupa atau diolah sedemikian rupa sehingga masing-masing penduduk pada alam dewa selalu terisi sebuah kekuatan. Bahkan anak-anak dari para dewa dan para dewi juga mempunyai sebuah kekuatan hasil kolaborasi dari ayah dan ibunya. Bo. Sopo anak. Jadi pas dia terlahir di alam dewa, sakti. Rasa. Iya, Hercules. Ya, Zeus. Us. Jos. Soalnya dia dari bahannya dari sana, seorang dewa dewi. Nek bahannya dari Faisal jelas beda. Ayo, Brahma mbek apa dewa-dewa ambek Faisal. Ya tahu. Itulah. Faisal kan jani. Makanya menurunkan seorang keturunan yang memang benar-benar jos. Akhlaknya kudu apik, tidak pernah ingkar janji, ya seperti itu. Maka anaknya juga nggak akan pernah ingkar janji. Baru juos. Apa meneh enek kekuatan teko dewa dewi mbok. Kayak di Romi, mbak. Powernya dewa-dewi seperti DE. Jika ada seorang ciptaan baru yang berkunjung ke alam dewa, biasanya ciptaan tersebut harus bertahan hidup di sana atau pandai melindungi diri di alam dewa. Ini ciptaan ke sana. Sama manusia ke alam Tuhan, sulit juga, harus bertahan hidup di sana. Makanya Tuhan angel ditemoni. Gara-gara itu. Karena beda dimensi. Sebab mereka bisa saja mendapat tabrakan kekuatan terhadap power yang sudah bekerja di sana. Karena di alam dewa sudah ada powernya tersendiri. Jadi ketika kamu terlahir di sana, tiba-tiba aja sakti. Begitu ya. Kenapa kamu nggak pernah terlahir di alam dewa aja? Alam dewa kamu bisa ke sana ya, bisa juga menjadi abadi di sana. Tapi kenyataannya perang antar dewa ya ini semati ya. Dewa air. Iya. Air kan. Dewa air. Kayak itu ceritanya gak asli. Dewa air. Kekuatan-kekuatan yang ada pada alam dewa tidak dapat dikeluarkan secara langsung dari alam dewa. Kekuatan-kekuatan yang ada pada alam dewa tidak dapat dikeluarkan secara langsung dari alam dewa. Melainkan para dewa harus turun ke alam dan baru bisa dikatakan diperbolehkan mengeluarkan kekuatan tersebut. Oleh karena itu, para dewa lebih senang untuk berada di alam mereka daripada mereka harus datang ke alam. Oh, begitu ceritanya. Namun, tidak semua dewa berpendapat demikian. Ada di antara mereka yang mempunyai pandangan bahwa power para dewa pasti akan dicari-cari oleh alam. Tidak semua dewa beranggapan demikian. Dewa-dewa tersebut adalah dewa-dewa yang terpanggil, dan secara pembuatan raga mereka diambilkan bahan dasarnya dari alam. Makanya dia mempunyai pendapat lain, karena ada sebagian dewa
pembuatan raganya itu diambil dari bahan dasar dari alam. Kemudian diletakkan pada alam dewa. Nah, makanya ada terjadi perbedaan pandangan seperti itu. Ada yang dewa murni, ada dewa yang dibuat ada campuran dari alam. Makanya logikanya kalau ada dewa dikasih campuran dari alam, maka dewa itu bisa mengeluarkan kekuatannya sesuai dengan bahan alam yang dimasukkan di raga dewa. Sebab bahan dasarnya demikian, masih terdapat sinyal bagi para dewa untuk selalu terundang ke alam. Sebut saja perwakilan dari kami, yaitu 3 dewa: Brahma, Siwa, Krishna. Oh, perwakilan dari Tuhan ternyata ini ya. 3 dewa ini. Brahma, Siwa, Krishna. Yang mana mereka diciptakan dengan bahan dasar yang diambilkan dari alam. Sejarah pembuatan alam sama saja dikatakan sebagai sejarah pembuatan ketiga dewa. Hanya munculnya berbeda-beda. Kenapa tulisan ini muncul di orang Islam ya? Mungkin teman saya ini sudah mulai tidak membedakan agama. Dia harus ke alam dewa untuk tahu bagaimana alam dewa tersebut. Ketemu sama Brahma. Lah Brahma, Siwa, Krishna itu katanya ini perwakilan dari Tuhan. Dari para Tuhan yang muncul di alam. Ketiga dewa diantarkan menuju ke alam dewa. Dan saat itu sudah dihuni oleh banyak dewa. Para dewa yang telah ada sebelum mereka merupakan para dewa yang menjadi petugas di alam dewa. Para dewa yang telah ada sebelum mereka merupakan para dewa yang menjadi petugas di alam dewa. Berarti sebelum ada 3 orang ini, sebelumnya ada dewa-dewa, di situ juga ada petugas alam dewa. Mereka mempersiapkan alam dewa agar dapat dihuni oleh dewa-dewa baru seperti contoh Brahma, Siwa, Krishna. Jadi petugas Tuhan yang di alam dewa itu mempersiapkan untuk dewa-dewa baru seperti Brahma, Siwa, Krishna. Baru tahu yang ini ceritanya. Tak pikir ini yang awal. Ya, waduh, ketemu orang Hindu bisa disangkal ini pakai kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulamanya. Nggak begitu ceritanya. Emang ulama lo sudah mengalami perjalanan rohani, sudah tanya kepada Brahma gimana ceritanya Brahma di alam dewa, atau Brahma nggak tahulah, kalian mengatakan ini Tuhan ya. Pelajari lagi di atas Brahma, Siwa, Krishna masih ada satu sosok yang lain. Ketiga dewa ini adalah dewa yang baru dan termasuk dewa yang pertama kali diambilkan bahannya dari alam. Ceritane wah iki lak bentrokan ambek wong Hindu ngene iki. Mbuh iki pengalaman tok. Tulisane ngono ya analisan dhewe cocok-cocokno nih kitab sing mbok tulis iku. Oh, ini hanya pengalaman. Slide selanjutnya. Seret Dewa Brahma. Bahan dasarnya
diambilkan dari ide alam semesta. Dewa Brahma. Dewa Siwa, bahan dasarnya diambilkan dari perjalanan alam semesta. Kalau Brahma diambilkan dari ide alam semesta, kalau Dewa Siwa dari perjalanan alam semesta. Dewa Krishna, bahan dasarnya diambilkan dari pengarah alam semesta. Bahannya di mana itu pengarah alam semesta itu? Yang perjalanan alam semesta diambilnya tempatnya di mana? Terus ide alam semesta, berarti makanya nggak salah kalau si Brahma ini dikenal juga dengan oleh orang-orang tertentu bahwa dia itu adalah pencipta, karena dia bahan dasarnya dari ide alam semesta. Kalau Siwa dari perjalanan alam semesta, kalau Krishna pengarah alam semesta. Makanya yang tahu banyak tentang kehidupan di alam semesta ini ya Dewa Krishna ini. Bahan dasar tersebut diambilkan dan dimasukkan ke dalam lapisan massa. Berarti mereka bertiga ini termasuk diambilkan dari lapisan massa. Ya, pusat massa kan ada lapisan-lapisannya. Saya ngomong begini nggak tahu orang yang lihat konten ini paham atau tidak. Nggak paham, ya wis. Wong ini hanya pengalaman aja. Ketika dewa ini dijaga perkembangannya oleh dewa-dewa suci yang berada pada lapisan massa. Jadi ada dewa-dewa suci kan yang menjaga ketiga dewa ini dalam perkembangannya waktu penciptaan awal. Ketiga dewa berkembang dan selama perkembangan tersebut terjadi, banyak power alam dan power kekuatan murni para dewa masuk kepada ketiga dewa tersebut. Jadi kekuatan murni dari para dewa-dewa ini masuk pada tiga dewa ini. Makanya menjadi top ranking di dunia dewa, karena kekuatan murni dewa-dewa yang lain disedot oleh ketiga dewa ini, dan dewa ini dijaga oleh dewa-dewa suci. Kemudian ketiga dewa ini dikatakan sebagai bapak di antara para dewa. Begitu sejarahnya. Jadi Brahma itu ya bapak para dewa, Siwa itu ya bapak para dewa, Wisnu itu juga bapak para dewa. Karena raganya diciptakan, waktu diciptakan itu diambil dari unsur-unsur alam, dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa, dan itu bisa nyedot power para dewa, kekuatan-kekuatan murni. Makanya akhirnya ketiga dewa ini disebut sebagai bapak para dewa. Di alam dewa, mereka mengamati apa saja yang berkembang pada alam dewa tersebut. Makanya orang yang pinter-pinter kan suka mengamati, suka merenung. Kok bisa terjadi seperti itu, seperti itu. Makanya dia tahu tentang banyak hal, karena suka mengamati. Mengamati itu gak perlu biaya mahal. Ya, mengamati aja kan ya. Walau mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi dengan pengamatan mereka terhadap penduduk alam dewa, serasa membuat alam tersebut menjadi terayomi. Ngamati tok. Apalagi saat mereka membuat kebijakan. Kebijakan itu
adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para dewa yang lain. Hah, asik. Asik. Tambah satu judul ya. Oke. Perjalanan ketiga dewa saat bertemu dengan alam. Brahma, Krishna, dan Siwa adalah ketiga dewa yang mempunyai rasa untuk terpanggil kepada alam. Setelah mengalami sebuah perkembangan dan penyatuan aneka ragam power, mereka sudah saatnya terpanggil kepada alam. Penyatuan aneka ragam power apa aja yang disatukan? Ya power para dewa, dan perkembangannya kan melakukan pengamatan itu. Bagaimana cara alam memanggil ketiga dewa? Alam yang mengalami sebuah hambatan atau kerusakan akan memanggil Bapa alam semesta itu. Alam yang mengalami sebuah hambatan atau kerusakan akan memanggil Bapa alam semesta itu. Kemudian bapak-bapak mereka akan turun. Penyatuan ketiga dewa ini akan merasakan penyatuan anak-anak alam. Ketiga dewa ini sebenarnya berasal dari satu bahan, yaitu bahan Bapa alam semesta. Bahan tersebut terpecah menjadi 3. Ketiganya adalah Brahma, Siwa, dan Krishna. Begitu ceritanya ternyata ya. Jadi ketiga dewa ini sebenarnya berasal dari satu bahan, yaitu bahan Bapa alam semesta. Bapa alam semesta bahannya dari apa? Kalau kalian sudah tahu tentang rancangan raga, kalian akan tahu. Kan salah satu lapisan-lapisan rancangan raga kan begitu. Salah satunya kan bahannya memang dari alam, dari sebuah masalah. Lapisan-lapisan masalah yang sudah ada solusinya atau belum ada solusinya, itu dimasukkan dalam lembaran-lembaran. Kalau di buku yang lalu ya, ternyata ketiga Brahma ini bahannya dari satu bahan, yaitu bahan Bapa alam semesta. Berjumpalah mereka dengan alam. Mereka siapa? Kemudian alam akan dikendalikan oleh ketiga dewa, memberi masukan kepada alam dan menyelesaikan serta mengakhiri persoalan alam. Jadi ketiga dewa ini mengendalikan alam dengan cara apa? Memberikan masukan, menyelesaikan serta mengakhiri persoalan alam. Dewa-dewa yang lain ada yang juga diambilkan bahannya dari alam. Mereka juga ikut serta mengontrol perjalanan alam dan terpanggil oleh alam juga. Dalam menyikapi alam, para dewa tidak serta-merta menggunakan powernya yang sudah tersimpan di dalam raga.
Para dewa yang telah mempelajari banyak hal di alamnya membawa hawa kedamaian dan kasih sayang kepada alam. Jika mereka datang kepada alam, mereka akan otomatis mengeluarkan hawa demikian. Enak ya? Datang otomatis mengeluarkan hawa kedamaian dan kasih sayang. Makanya kenapa mereka diturunkan? Diturunkan di akhir zaman, karena alam sudah begitu parahnya. Kembalinya mereka ke alam dewa adalah untuk menyembuhkan alam. Kembalinya mereka ke alam dewa adalah untuk menyembuhkan alam. Dalam proses penyembuhan tersebut, banyak power yang sedang tersirkulasi ke dalam tubuh ketiga dewa. Proses sirkulasi membuat para dewa menunggu panggilan alam berikutnya. Kemudian mereka akan bekerja. Banyak dewa yang lain juga mempunyai kontribusi besar di alam. Jadi tidak hanya 3 dewa ini. Mereka diambilkan bahan-bahan setelah rancangan alam telah ada. Akhirnya para dewa berkembang dan mempunyai peran masing-masing untuk mengontrol alam. Keterangan pembaca. Brahma mengatakan, ini saya tambahkan keterangan untuk 2 dewa, yaitu dewa matahari sama dewa penghukum. Kedua dewa ini juga diambilkan bahannya dari alam. Dewa Dewi ini adalah dewa pengisi alam. Bahannya pun diambilkan dari bahan isi alam. Bahan-bahan dewa terambil manakala power ketiga dewa harus diperbesar. Jadi bahan-bahan dewa terambil manakala power ketiga dewa harus diperbesar. Iso dadi sani, iso apa ae. Dewa matahari, dewa bulan, dewa air, dewa angin termasuk dewa penghukum. Oh, makanya jadi ketika ada badai matahari, ya, ini penghukum semua. Dewa bulan, dewa air, dewa angin penghukum semua. Dewa matahari, dewa bulan, dewa air, dewa angin termasuk dewa penghukum. Sekalipun akan terpanggil pada alam. Bahan tersebut dimasukkan pula kepada lapisan massa untuk memperkuat isi alam. Dewa matahari dan dewa penghukum terjaga oleh seorang dewa murni yang ditugaskan sebagai penjaga lapisan tersebut. Lapisan itu adalah lapisan penghukum. Wow. Kedua dewa ini dididik oleh perkembangan alam. Didik perkembangan alam. Setiap perkembangan yang terjadi di alam, mereka mempunyai fasilitas untuk melihatnya, yaitu monitor alam. Wah, ini apik iki. Kamu harus kenalan sama dengan kedua dewa ini. Kedua dewa ini mempunyai fasilitas alat untuk mengetahui perkembangan alam. Bagi kita yang dapat wawasan ini, terhubung dengan mereka. Di sana ada monitor alam. Mana alam yang lagi rusak, bisa terhubung dengan mereka. Namun powernya sudah tidak diragukan lagi untuk menjadi penegas alam semesta. Saat kedua dewa ini terpanggil oleh alam, artinya ketiga dewa powernya masih belum mengatasi keadaan alam. Jadi mereka terpanggil kalau yang ketiga ini tidak bisa mengatasi keadaan alam. Maka akan dibantu dengan tampilnya dewa-dewa yang lain. Mereka juga mengandung sebuah power berasal dari alam dewa. Slide selanjutnya. Pendamping para dewa.
Wow alam bisawab. Ayo lanjutan lu. Nah, iya, kalau nek maca kitab kan ditutup begitu. Ke yang akan datang dia akan mengatakan wow alam bisawab. Apa?